perkenalkan nama saya Krisna Oktaviani dari kelas 12 MIPA 2. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi di kelas 12 semester 2, yaitu bab 7 tentang relativitas. Selamat menyaksikan. Pada bab relativitas terdapat 4 materi, yaitu A. Gerak relatif, B. Teori relativitas khusus, C. Pemekaran waktu dan kontraksi panjang, D. Massa, momentum, dan energi relativistik. A. Gerak relatif. Teori relativitas Newton menjelaskan gerak-gerak benda jauh di bawah kecepatan cahaya. Teori relativitas mempelajari bagaimana pengukuran besaran fisika yang bergantung pada pengamatan seperti halnya dengan peristiwa yang diamati. Relativitas merupakan salah satu dari beberapa teori mengenai gerak yang dirancang untuk menjelaskan penyimpangan dari mekanika Newton yang timbul akibat gerak relatif yang sangat tinggi. Itu transformasi Galileo. Pembahasan mengenai transformasi Galileo hanya terbatas pada suatu kerangka acuan inersia, yaitu suatu kerangka acuan yang berada dalam keadaan diam atau bergerak terhadap acuan lainnya dengan kecepatan konstan pada suatu gerak lurus. Misalkan, seorang pengamat bergerak terhadap kerangka acuan S dan bergerak dengan kecepatan tetap UX searah dengan P. Pada saat T sekon, P bergerak terhadap kerangka acuan S yang memiliki koordinat X, Y, Z dan memiliki koordinat X, Y, Z terhadap kerangka acuan S, yaitu dengan hubungan sebagai berikut. Dapat dilihat dari layar. 2. Transformasi Galileo untuk kecepatan. Transformasi Galileo untuk kecepatan dapat diperoleh dengan menurunkan transformasi koordinat Galileo terhadap waktu. Persamaan transformasi Galileo untuk kecepatan sebagai berikut. Keterangannya dapat dilihat pada layar. 3. Transformasi Galileo untuk percepatan. Transformasi Galileo untuk percepatan dapat diperoleh dengan menurunkan transformasi kecepatan terhadap waktu. Nah, dapat dilihat pada layar. B. Teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus dikemukakan oleh Albert Einstein yang mempersoalkan kerangka acuan yang dipercepat satu terhadap yang lain. 1. Postulat dalam teori relativitas khusus didasari oleh 2 postulat, yaitu A. Postulat pertama, hukum-hukum fisika dapat dinyatakan dalam persamaan yang berbentuk sama pada acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap satu terhadap yang lain. B. Postulat kedua, kelakuan cahaya dalam ruang hampa sama besar untuk semua pengamat, tidak bergantung pada gerak sumber atau pengamat. 2. Penjumlahan kecepatan relativistik. Menurut Einstein, perumusan tentang gerak dari Newton perlu diperbaiki apabila gerak benda mendekati kecepatan cahaya. Untuk memudahkan penjumlahan kecepatan relativitas Einstein, perhatikan kerangka acuan S dan S-aksen di bawah ini. Dilihat pada layar, ada gambar. Pengamat A berada pada kerangka S dan pengamat B berada kerangka S. B menjauhi A dengan kecepatan tetap VBA sama dengan U terhadap kerangka S. Suatu titik P berada dalam kerangka S bergerak dengan kecepatan VPB sama dengan Vx terhadap titik P. Kecepatan relatif P terhadap A dinyatakan PPA sama dengan Vx sebagai berikut. 3. Transformasi Lorentz. Transformasi Galileo hanya berlaku jika kecepatan-kecepatan yang terlibat jauh lebih kecil daripada cepat rambat cahaya. Untuk kecepatan yang hampir mendekati C, diperlukan transformasi baru, yaitu transformasi Lorentz. Selang waktu acuan bergerak T tidak sama dengan selang waktu menurut kerangka acuan bergerak T. Jika kita anggap transformasi ini adalah linear, hubungan transformasinya akan mengandung suatu penggali Y yang disebut terapan transformasi.
sehingga persamaannya menjadi seperti yang dapat dilihat pada layar. C. Pemekaran waktu dan kontraksi panjang. 1. Pemekaran waktu. Pemekaran waktu atau dilatasi waktu adalah efek bertambah lamanya selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Dilatasi waktu dirumuskan sebagai berikut. 2. Kontraksi panjang. Kontraksi panjang merupakan akibat dari transformasi Lorentz di mana panjang suatu benda akan mengalami suatu perubahan jika suatu benda bergerak relatif terhadap pengamat yang diam. Panjang benda itu akan mengalami penyusutan bila dibandingkan dengan panjang benda ketika diam terhadap pengamat yang dapat dirumuskan sebagai berikut. D. Massa, momentum, dan energi relativistik. 1. Massa relativistik. Menurut Einstein, massa merupakan besaran relatif bila bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya dan mempunyai harga yang lebih besar. Massa suatu benda yang bergerak dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. 2. Momentum relativistik. Persamaan momentum relativistik adalah sebagai berikut. Dapat dilihat dari layar. Energi relativistik. Nah, pada layar terdapat sebuah materi yang telah saya cantumkan. Nah, terdapat juga energi total, energi kinetik, dan hubungan energi dan momentum relativistiknya. Silakan simak pada layar berikut ini. Hukum kekekalan energi relativistik berlaku saat sebuah benda yang dalam keadaan diam mempunyai massa MO membelah secara spontan menjadi beberapa bagian dengan massa MO1, MO2, MO3, dan seterusnya dengan kecepatan tertentu. Secara relativistik dapat ditulis sebagai berikut ini. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat dan kesalahan dalam pengucapan rumus. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan. Terima kasih. Bye.